Tahukah kamu, ternyata saat istri hamil, tanpa disadari istri itu telah melakukan kebiasaan yang membuat suami menjadi tidak nyaman dan akhirnya selingkuh. Perlu Anda pahami ya, di video ini saya bukan menghakimi Anda sebagai seorang istri yang karena kebiasaan Anda ini suami Anda selingkuh. Saya pun wanita. Saya pernah merasakan hamil 2 kali dan pernah merasakan hal-hal yang saya sebutkan dalam video ini nantinya. Namun, sebagai seorang wanita yang tentu ingin selalu disayang dan tidak ingin suami pindah ke lain hati, maka tidak ada salahnya ya untuk kita lebih introspeksi diri dan memahami kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita anggap wajar, tapi ternyata itu bisa merusak aura positif kita, sehingga membuat suami tidak nyaman, tersinggung, hingga akhirnya dia mencari kenyamanan lain. Semoga Anda paham ya maksud saya ini. Dan baik, saya akan mulai bahas kebiasaan-kebiasaan buruk apa saja sih yang tanpa sadar atau dianggap wajar si istri, tapi ternyata bisa membuat suami tidak nyaman. Yang pertama, sering marah-marah nggak jelas. Ya mungkin pengaruh hormon ya. Seorang wanita hamil itu labil dan emosional. Jadi terkadang gampang ngambekan, gampang emosian. Masalah kecil itu bisa dibesar-besarkan. Sering marah-marah nggak jelas juga. Intinya moodnya itu sering berganti-ganti. Bagi istri, kita kadang berpendapat, ya harusnya suami paham dong kalau memang sedang hamil wanita itu labil. Ya harusnya seperti itu, tapi tidak semua pria bisa seperti itu. Mungkin karena dia sudah capek kerja, terus sampai rumah dia pengen kita layani, malah kita marahin. Ya jelas, kalau sudah begini, pasti dia akan merasa tidak nyaman. Saya dulu pernah loh mengalami masalah seperti itu. Dan saya yakin, bagi Anda yang saat ini hamil, juga pernah mengalaminya. Oleh karena itu, meskipun ini pengaruh yang wajar, tapi sebagai istri, kita harus berusaha untuk menjaga emosi kita. Lakukan hal-hal yang bahagia, berpikir yang indah-indah, dan selalu penuhi hati dengan cinta. Dengan begitu, Anda akan selalu bahagia, tidak marah-marah, aura positif terpancar cerah, dan suami makin cinta dengan Anda. Yang kedua, terlalu banyak menuntut. Ya, tanpa kita sadar, terkadang sebagai wanita, apalagi saat hamil ya, kita maunya itu semua yang kita mau harus ada. Mau barang lah, makanan lah, waktu suami lah, atau apapun itu. Yang terkadang kita nggak sadar kalau kebiasaan atau perbuatan ini itu bisa membuat suami merasa tertekan karena harus menuruti semua tuntutan kita. Tapi wajar dong kalau istri hamil itu ingin diperhatikan, dimanja, dan dicukupi kebutuhannya. Ya wajar sih ya. Dan saya pun pernah mengalami masa itu juga loh. Tapi rasanya kurang bijaksana ya apabila kita juga tidak memikirkan perasaan suami. Oleh karena itu, boleh sih minta atau menuntut suami, tapi dengan cara yang baik ya. Selalu awali dengan permintaan yang sopan. Pertimbangan perasaan suami, dan jika suami keberatan, maka terima saja. Ingat, jangan sampai suami tertekan karena tuntutan Anda. Tuntutan yang berlebihan itu bisa jadi energi negatif yang melemahkan ikatan aura cinta positif Anda dengan suami Anda. Yang ketiga, malas untuk berdandan. Kalau ini ya, tidak semua ibu hamil mengalami ini loh. Tapi kebanyakan, ya iya. Padahal itu penting banget loh. Cara paling mudah dan sederhana untuk memancarkan aura kecantikan kita sebagai wanita adalah dengan berdandan dan memakai pakaian yang rapi. Nah, kalau kita sudah malas berdandan, maka aura kecantikan kita tentu akan melemah. Karena melemah inilah, maka ikatan aura cinta dengan suami juga melemah. Dan ini sangat berisiko sekali jika ada wanita lain yang bisa mempengaruhi dan membentuk ikatan dengan aura cinta suami Anda. Yang keempat, sering menolak saat diajak berhubungan intim. Ini kebiasaan yang sering dilakukan oleh ibu-ibu hamil ya. Dan 80% ibu hamil yang sering menolak hubungan intim, suaminya selingkuh. Saya paham kok, kalau hamil itu capek,
Hamil itu membuat kondisi tubuh tidak nyaman. Namun bagaimanapun juga, kita itu tetap seorang istri yang wajib hukumnya untuk memberikan hak biologis kepada suami. Ingat ya bunda semuanya, sekali Anda menolak berhubungan saat hamil, maka biasanya Anda akan sering melakukannya, bahkan sampai setelah melahirkan. Tapi Bu Ratu, saya kan khawatir nanti terjadi sesuatu pada janinnya. Iya, saya paham sih ya. Tapi sampai saat ini, tidak ada penelitian yang menyebutkan berhubungan bisa mengganggu janin selama kehamilannya sehat dan normal. Bahkan dianjurkan loh saat usia hamil tua untuk merangsang otot untuk pembukaan. Nah, selain itu, secara energi, berhubungan intim ini adalah cara paling baik untuk menguatkan energi aura cinta. Semakin Anda sering berhubungan intim dengan pasangan secara berkualitas, maka semakin kuat ikatan aura cinta Anda. Dan ini tentu akan membuat suami lebih cinta dan setia dengan Anda. Yang kelima, posesif. Ya, kita sadar ya, sebagai wanita, saat hamil, pasti kita kurang pede, karena bentuk tubuh kita jadi gendut, wajah penuh dengan jerawat, sehingga pasti muncul emosi negatif, khawatir kalau lihat suami sama teman wanitanya. Hal itu wajar kok. Khawatir ini kemudian memunculkan rasa posesif atau cemburu pada suami. Padahal suami tidak melakukan apa-apa, tapi kita tuduh selingkuh. Nah, kalau begini, tentu suami tidak akan nyaman kan? Karena merasa tidak bisa Anda percaya lagi. Padahal nih ya, laki-laki itu butuh kepercayaan wanita atau istrinya. Kalau kita sebagai istri saja sudah tidak percaya pada suami karena sering cemburu dan menuduh dia, maka bisa jadi ya, dia akan benar-benar melakukannya loh. Hati-hati itu. Untuk itu, lebih baik diajak ngobrol dulu dah suaminya. Cari bukti yang kuat kalau memang Anda yakin kalau dia itu selingkuh. Jangan posesif dan menuduh suami macam-macam. Begitu ya. Kita lakukan ini demi kebaikan rumah tangga kita juga kok. Itu adalah 5 kebiasaan buruk istri hamil yang bisa membuat suami selingkuh. Sekali lagi ya, saya disclaimer. Tidak ada maksud hati saya untuk menghakimi kebiasaan-kebiasaan tadi. Saya sebagai wanita pernah melakukan dan merasakan kebiasaan tadi selama saya hamil. Tapi saat saya melakukan kebiasaan ini, saya melihat ada sesuatu yang salah pada aura suami saya. Ikatan aura cinta kami terlihat melemah, sehingga saya coba memperbaiki dan kuatkan kembali. Puji Tuhan, pernikahan saya masih harmonis sampai saat ini. Nah, dari pengalaman saya ini, secara pribadi ya, saya tidak ingin rumah tangga Anda hancur karena kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Kebiasaan yang bisa melemahkan aura cinta dengan pasangan. Oleh karena itu, sebaiknya kebiasaan ini harus kita sikapi dengan lebih baik hingga tidak memunculkan masalah nantinya. Itu dulu ya video dari saya. Semoga sharing ini bisa bermanfaat. Dan bagi Anda yang saat ini rumah tangganya bermasalah, entah itu karena perselingkuhan atau masalah lainnya, maka silahkan konsultasi dengan saya di line konsultasi di sini. Saya akan coba bantu Anda untuk menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah rumah tangga Anda dengan energi aura. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.